Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin memperingatkan kepada terkhusus itu Rhoma Irama, yang mana sekali lagi saya katakan santri itu bakal suka, bakal senang sama Rhoma Irama itu. Dengan lirik-lirik lagunya, caranya bernyanyi juga bakal suka gitu ya. Mayoritas. Karena banyak kiai juga yang membawakan lagunya Rhoma Irama tuh. Yang mana sayangnya setelah atau dalam masa beliau ini tua malah menunjukkan kebodohannya. Saya katakan kemarin Rhoma Irama itu memerlukan waktu lama sekali untuk menjadi seorang kiai. Nah ini tiba-tiba dari penyanyi dangdut jadi kiai. Ini kan aneh ya, kapan nyantrinya, di mana belajarnya, bagaimana nahwu sorofnya, nggak tahu itu dari mana mengambil pemahamannya. Ini banyak sekali sekarang orang-orang sepuh itu yang malah menunjukkan kebodohannya. Bukan kepada orang Rhoma Irama saja, juga kepada orang-orang yang mengikutinya, karena tidaklah mengikuti orang yang bodoh kecuali orang yang bodoh. Nah banyak sekali di dalam komentar saya itu yang mengatakan, awas kamu nanti kayak iblis. Iblis itu diusir gara-gara sombong begitu katanya ya. Nah itu kan aba wastakbaro begitu. Salah satu taklilnya iblis dibuang dari surga itu karena berpaling, wastakbaro, dan merasa besar. Nah merasa besar ini dia itu roddul haq ya, sombong itu roddul haq, dia itu menolak kebenaran, berarti bodoh. Jadi alasan utama iblis itu diusir dari surga adalah karena kebodohannya. Tidak setiap perkataan yang terdengar tinggi begitu ya, terdengar seperti apa ya, seperti mengangkuhkan diri, padahal mengangkuhkan diri itu adanya pada kolbu, itu kesombongan. Tidak. Rasulullah SAW itu secara jelas mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini tuannya anak-anak Adam. Itu perkataan Rasulullah SAW. Supaya kita tidak suuzon kepada Rasulullah, karena suuzon kepada Rasulullah itu dosa besar sekali, oleh Rasulullah langsung di rod dia kemungkinan itu, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Nah jadi mengatakan perkara benar itu satu hal, kemudian ada kebanggaan itu hal lain. Makanya ada roddul haq wa ghamtun nas, kalau tidak salah bahasanya itu ya. Jadi ada istihqar, ada macam dari merendahkan orang begitu, merendahkan manusia, dan merendahkan itu bukan pada sifat mengucapkan kebenaran, tetapi di dalam hati. Nah hati ini tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bukan dalam keadaan membela diri saya, tetapi ini mengingatkan kepada orang-orang yang sok-sok bijak, yang sok-sok pinter. Sekolah kagak, mesantren kagak, kemudian ada orang berbicara dengan ilmu, dengan seenaknya mengatakan kayak iblis. Ya mau apa begitu. Saya di sini mau membacakan ya. Jadi tidak akan ada video reaksi ini. Ini saya akan membacakan kitab, judulnya itu Syarah Aqidah Wusta. Ini adalah seri keempat dari kitabnya Imam Sanusi, dari Syarah Muqaddimat, Syarah Sughra, kemudian Syarah Sughra yang mana itu Ummul Barohin, kemudian Wusta yang akan kita bacakan ini, kemudian Kubro. Jadi ini adalah seri keempat dari madhab Sanusiyat. Nah, di sini ya, di dalam mentakwil sifat yad, halaman 319 yang ada di saya, itu menjelaskan bagaimana sebetulnya iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya. Nah, saya kasih konteks dulu ya supaya nanti enak bacanya, supaya ada penjelasan dulu bahwa manusia itu dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh kedua tangan. Ini kan yang suka dijadikan dalil oleh Wahabi bahwa Allah punya tangan. Padahal itu kan majaz tuh. Sedangkan iblis itu diciptakan dengan satu tangan. Apa maksudnya diciptakan dengan dua tangan dan dengan satu tangan itu? Diciptakan dengan dua tangan itu maksudnya dengan kudroh dan rahmat.
Sedangkan iblis bil kudroh saja, dalam pengertian tidak diberi rahmat, itu iblis. Jadi disebutkannya satu tangan. Nah ini bukan berarti Allah punya tangan, bukan, karena ini adalah majaz. Nah permasalahan majaz atau hakikat itu sendiri itu pembahasan lain ya. Yang akan kita fokus di sini adalah pembahasan bahwa iblis itu diusir karena bodoh. Makanya jangan mau jadi orang bodoh itu. Ngaji belajar yang betul, pelajari perkara-perkara zoniat, perkara-perkara qot'iyat, perkara hakikat, dan perkara syariat itu dipelajari. Nah, bagaimana perkataannya siapa Imam Sanusi supaya kita langsung ya. Wa yakunu fihi ta'ridun bi iblis bi annahu lam tushibhu fi khalqihil yadan wa innama sahibathu yadun wahidatun wa hiya al-qudrah li annahu innama khalaqahu Allah ta'ala bi qudratihi wa lam yan'am alaihi walam yun'aim alaihi bihidayatihi wa is'adihi bal huwa mimman huttimat alaihi syaqawatu fil azal wa ulzima sayyi al-i'tiqadi min mabda'i nash'atihi ila hululil ajal. Jadi pokoknya dulu, intinya dulu yang dikatakan oleh Imam Sanusi di sini bahwa iblis ini sudah ditakdirkan sedari azali akan mendapatkan kecelakaan yang abadi. Makanya dikatakan diciptakannya itu dengan satu tangan saja. Dari kapan itu? Fi awwali mabda'ihi, malah iblis itu sedari awal dia sudah membawa i'tiqad yang salah. Nah, i'tiqad yang salah apa ini maksud di sini? Nanti akan kita jelaskan ya. Wa ulzima sayyi al-i'tiqadi min mabda'i nash'atihi ila hululil ajal. Dari mulai dia itu dibuat sampai mati, iblis ini ada di dalam i'tiqad yang salah. Makanya ini adalah bukan tahdzir tanbih, peringatan bagi orang-orang yang tidak ngecek i'tiqadnya, karena i'tiqad itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi tatkala dia itu salah, dia itu tidak bisa terlihat secara langsung salah begitu. Faqad qila inna syaitana qad abidallaha atau abadallaha ta'ala thamanina alfasanatin la yafturu lakin qad sahibahu fi ibadatihi jahalatani kutibata alaihi fil azal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa huma amarata syaqawatihi. Nah, menurut ulama kil gitu ya, ada kil di sini bahwa syaitan itu dia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80.000 tahun, tidak pernah putus, tidak pernah terlewat tuh. Nggak ada kodok subuh tuh siapa iblis itu, saking nggak pernah lewatnya. Tapi ya di dalam ibadahnya si iblis itu dia sudah dia disertai dengan dua kebodohan, yang mana dua kebodohan itu sudah ditetapkan atas iblis semenjak azali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naudzubillahi min dzalik ya. Kebodohan itu sudah ditetapkan bagi iblis sejak azali itu. Apa saja dua kebodohan itu? Wahuma amarata syaqawatihi, dan dua kebodohan ini adalah alamat dari kecelakaannya si iblis itu. Nah, saya katakan tadi ya, ini supaya mengambil pelajaran siapapun itu. Tapi memang yang rame sekarang orang bodoh yang berbicara tentang agama di media sosial itu diantaranya siapa? Rhoma Irama, Abah Aos yang sudah saya sebutkan kemarin ya, KDM itu diantaranya. Itu orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam beragama sama sekali. Perkataannya banyak yang salah dengan i'tiqad, makanya harus belajar begitu. Ini supaya kita tahu iblis itu karena bodoh. Apa itu? Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, termasuk yang saya sebutkan tadi. Rhoma Irama mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian KDM mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Abah Awas mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang saya enggak suka cuma si Imad doang sama guru gembul. Ihdahuma, salah satunya, annal ajsama kanat indahu mutafadilatan bitob'iha. Nah, apa i'tiqadnya si iblis itu? I'tiqadnya iblis bahwa jisim itu baginya mutafadilatan bitobaiha, itu ada keutamaan tersendiri karena tabiatnya. Jadi satu materi dengan materi yang lain ini memiliki keutamaan, ada yang lebih unggul. Yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa iblis itu menyangka api itu lebih unggul daripada tanah. Bitobaiha, karena tabiatnya. Maksud karena tabiatnya itu karena nature-nya begitu. Nah, itu intinya si iblis. Yang benar ini mutasawin, sama saja. Jika oleh Allah tidak dilebihkan yang satu dari yang lain, maka tidak ada yang lebih. Ini mutasawin. Makanya disebutkan oleh Imam Sanusi, wahia jahalatun falsafiyatun la thubuta laha ala madhabil mu'minin. Dan i'tiqad seperti itu, yaitu materi dia memiliki
keutamaan pada tabiatnya secara nature, dia memiliki keutamaan, itu adalah kebodohan falsafiah, itu adalah kebodohan ahli filsafat yang mana tidak ada ketetapan baginya atas madhabnya mukminin. Nah, bagi mukminin sama saja, emas dengan perak, emas dengan secara tabiat ya, secara nature dengan berlian itu tidak ada beda, sama saja. Adapun nanti kita melihat ada keutamaan satu materi daripada materi yang lain, satu mineral daripada mineral yang lain, itu karena Allah lah yang memuliakannya, bukan karena dirinya. Wa innamal alamu kulluhu indahum ajsamun wa sifatu ajsamin. Dan alam itu seluruhnya bagi orang-orang mukmin itu adalah jisim-jisim dan sifat-sifat ajsam yang kita sebut arad. La fadla li ba'dihi ala ba'din min haitsu dzatuh. Dilihat dari segi zatnya, tidak ada yang lebih utama mana daripada mana. Zat satu daripada zat yang lain tidak ada yang lebih utama secara dirinya sendiri. Sifat yang satu dari sifat yang lain juga sama. Hatta keimanan dan kekafiran. Iman itu menjadi mulia karena Allah menetapkan itu mulia. Kekafiran itu menjadi hina karena Allah menetapkan itu hina. Bukan karena iman itu dia mulia pada dirinya, kafir itu mulia pada dirinya. Tidak. Itu madhabnya mukminin, bukan madhabnya falasifah. Jadi di sini Imam Sanusi sudah mengatakan dulu dari awal bahwa iblis itu falsafi ya. Ini agak menggelitik juga sebetulnya. Fa yukhassisullahu ta'ala ayya jismin sya'a bi ayyi sifatin sya'a wa yubaddilul harra baridan wal munira musliman wal hayya mayyitan ila ghairi dzalik. Maka yang mentaksis itu Allah, yang mengkhususkan itu kepada jisim apapun dengan sifat apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti yang panas dengan yang dingin, yang terang dengan yang gelap, yang hidup dengan yang mati. Terus selanjutnya, fal ajsamu zurufun wa u'ayyatun lisifat. Maka jisim-jisim itu, materi-materi itu adalah tempat dan wadah bagi sifat-sifat. Wa maulana jalla wa azza mukhtarun likulli dzarfin minha ma yaj'alu fihi fala afdhaliyata li jismin ala akhar illa bitafdilihi subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu yang memilih sifat mana berada di mana. Jadi dalam akidah kita, api itu tidak mesti panas begitu. Api itu bisa jadi dingin kalau Allah menyimpan dingin di situ. Malah nanti yang mendinginkan sendiri secara langsung Allah sendiri. Di dalam adatnya nanti, di dalam kebiasaannya kita bisa melihat misalkan satu hal yang mungkin tatkala sesuatu terkena oleh api malah dia menjadi beku begitu. Itu sesuatu hal yang mungkin aklan. Karena tatkala api ini menyentuh sesuatu kemudian sesuatu itu terbakar, maka yang membakarnya itu adalah Allah. Dan kita menjadi melihat seperti ada kekuatan membakar pada api itu karena Allah yang menjadikannya demikian. Seperti ya saya katakan hakikat. Ini sudah halaman 320. Jadi sebelumnya itu sudah ada pengetahuan-pengetahuan dulu yang diambil. Ya. Kalau Anda pernah membahas wahdaniyat fil af'al, apa yang akan dibicarakan ini akan lebih make sense. Ini belum pada puncak loh ya, nanti puncaknya. Ini masih dalam muqaddimah nih. Al-jahalatu tsaniyatu, kebodohan kedua, kebodohan pertama tadi bahwa satu mineral atau satu materi ini lebih atas materi yang lain dengan tabiatnya, itu itikadnya iblis tuh. Kebodohan kedua, annahu kana ya'taqidu anna qudratal abdi laha atharun fil af'al wa annal abda innama yuti'u Allah ta'ala au ya'sihi bi qudratihi wa masyiatihi huwa la anna Allah ta'ala huwa alladhi yakhluqut ta'ata wal ma'siyata. Kebodohan kedua bahwa si iblis itu punya i'tiqad bahwa kuasanya hamba itu memiliki efek di dalam perbuatannya, dan hamba itu adalah dialah, hamba itu sendirilah yang taat kepada Allah atau yang maksiat kepada Allah dengan kekuatan si hamba itu dan dengan kehendak si hamba itu. Jadi kehendak bebas secara mutlak dan kuasa bebas secara mutlak bagi hamba. Itu adalah itikadnya si iblis, yang mana ini nanti menjadi madhabnya Qadariyah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan taat dan maksiat. Nah, adapun yang benar bagi mazhabnya mukminin, yang menciptakan taat ya Allah, yang menciptakan maksiat ya Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Itu ada argumennya di belakangnya, bukan argumen syar'i saja tetapi argumen akli. Ini kuat sekali, ini qat'i. Wa nasya'alahu min hadhil jahalati i'tiqadu wujubi mura'ati sholati wal aslahi 'ala Allah taala. Nah, karena sedari awal i'tiqadnya yang taat itu adalah diri kita secara dzati,
kata si iblis itu ya, yang maksiat juga diri kita secara dzati karena kekuatan kita, maka jadilah memiliki kesimpulan wajibnya menjaga sholah wal aslah, yang mana sholah wal aslah ini nanti menjadi i'tiqadnya Mu'tazilah. Sholah aslah itu adalah kita katakan filsafat etika, ya, filsafat etika bil akli begitu. Makanya saya sering mengatakan filsafat etika itu tidak ada di dalam Islam, yang adanya syariat, dia diganti dengan syariat. Nah, kecuali kalau syariat itu mau diganti sebagai filsafat etika secara nama begitu ya. Wa hadhihi jahalatul qadariyah majusi hadhil ummah. Dan ini adalah kebodohan qadariyah, yang mana qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Wala jaryana laha ala madhhabi ahli sunnatil mutabarri'ina minal hawli wal quwwati wal mufawwidina jami'al umuri ila Allah ta'ala la yaruna ma'ahu jalla wa azza syarikan fi mulkihi wala mu'athiran siwahu fi atharin ma'alal umum la bi tab'ihi wala bi khassiyatin ju'ilat fihi. Nah, si iblis itu dia tidak memakai madhabnya Ahlus Sunnah, yang mana Ahlus Sunnah itu berlepas diri dari haul wal quwwah. Kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, yang mana menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak melihat beserta Allah Subhanahu wa taala itu ada syarik di dalam kerajaannya. Maka yang menciptakan jirimnya ya Allah, yang menciptakan sifatnya pun ya Allah, menciptakan gerak dan diamnya pun ya Allah. Semua gerak dan diam kita ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya loh ya, dari tiada menjadi ada begitu. Adapun irodah mengadakannya itu pun semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala ini mengirodahkan itu atas ilmunya, yang mana ilmunya itu nanti atas kenyataan. Nah, makanya pada satu macam tertentu kita ini memiliki kehendak bebas dalam satu macam tertentu, tapi adanya itu pada kenyataan itu tidak ada syarik. Tidak ada syarik bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengadakan dan meniadakan. Ini pun harus difaham dengan kudroh, irodah dan wahdaniyat fil af'al. Kalau ini difaham, yang saya jelaskan ini jelas. Kalau tidak, nah Anda harus belajar dulu tuh kudroh, irodah dan wahdaniyat fil af'al. Dan ilmu ya, kudroh, irodah, ilmu dan wahdaniyat fil af'al itu. Nah, itu inti kod kita, wala mu'athiran siwahu fi atharin ma 'alal umum la bi tab'ihi wala bi khassiyatin ju'ilat fihi. Dan tidak ada bagi selain Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki efek apapun secara umum, tidak dengan tabiatnya atau dengan kekhususan yang disimpan di dalamnya. Jadi termasuk i'tiqad yang salah juga kalau misalkan mengatakan ya, yang membakar itu adalah api, bukan Allah. Tetapi api itu bisa membakar karena Allah lah yang menyimpan kekuatan membakar itu pada api. Nah, ini juga salah tuh. Enggak, yang membakar itu Allah mubasyaratan. Cuman kita tidak melihat perbuatan Allah dengan mata kepala kita. Kita bisa melihatnya dengan akal kita. Sehingga kita itu sering mengasosiasikan terbakar itu oleh api secara langsung. Itu yang salah. Meskipun dikatakan bahwa Allah menyimpan kekuatan membakar itu pada api, itu salah. Nah, kemudian baru kita masuk nih sekarang, itu i'tiqad setan ya, yang dua. I'tiqad setan, i'tiqad iblis. Wali ajli kumuni hatainil jahalataini fi batin iblis wantiwa'i aqdihi alaihima lamma khalaqallahu Adam alaihi salam minat turab wa huwal mafdulu 'inda iblisil la'in binisbati ila nari lati khuliqahu minha thumma umiru fi jumlatil malaikati bisujudi li Adam wa ta'zim liqadrihi wa lam tataqaddam min Adam alaihi salam ibadatun anifa iblis. Nah, singkatnya saja ya, supaya tersampaikan semuanya nih. Maka karena di dalam diri iblis itu ada dua kebodohan tersebut, maka disitulah i'tiqadnya iblis. Maka tatkala Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan menurut iblis tanah itu lebih rendah kedudukannya daripada api, yang mana tadi iblis punya i'tiqad seperti itu, yang laknat itu si iblis ya. Nah, yang mana iblis ini diciptakan dari api. Kemudian tatkala diperintahkan iblis itu, yang mana sebetulnya iblisnya sendiri kan tidak diperintahkan secara langsung, tapi karena kebetulan iblisnya ada di kalangan para malaikat, yang disuruh sujud itu para malaikat kepada Nabi Adam ya, wa ta'zimi liqadrihi, dan iblis itu disuruh untuk mengagungkan Nabi Adam. Tapi kenyataannya Nabi Adam itu belum pernah beribadah sama sekali, lah baru diciptain kok. Maka anifa iblis, maka si iblis ini dia merasa angkuh ya, la'anahullah ya, semoga Allah melaknatnya,
wa azzama aslahu wa ibadatahu, dan si iblis ini menganggap ibadahnya itu besar, dan menganggap si iblis ini bahwa materi asal dia diciptakan yaitu api lebih tinggi daripada tanah. Nah itu kan gara-gara itikad yang salah tuh, gara-gara kebodohan. Makanya kesombongan itu baik dia raddul haq atau ghamtun nas, baik itu menolak kebenaran atau dia itu tahqirun nas, merendahkan manusia, itu gara-gara kebodohan sebetulnya. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang bodoh itu mengajarkan jangan sombong kepada orang-orang alim. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena orang-orang bodoh pada hakikatnya mereka tatkala tidak menerima kebenaran, mereka itu sudah sombong. Orang-orang yang bodoh itu. Saya mau ngasih tahu aja, ya, jangan sampai seperti itu. Idro'a nafsahu fa'ilan laha. Kenapa? Karena si iblis itu melihat bahwa dirinya lah yang berbuat itu, yang berbuat ibadah itu. Wa jawwara maulana jalla wa azza fi hukmihi alaihi bisujudi li Adam alaihi salam wa tawaddu lahu wa jaharahu azza wa jalla biqoulihi ana khairum minhu wa biqoulihi ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Nah, si iblis tadi kan dia merasa sudah memiliki ibadah karena dia itu salah itikadnya. Ibadah ini adalah ibadah saya, maka Tuhan itu harus memuliakan saya daripada Adam. Lah tiba-tiba ada makhluk kemarin sore, yang mana makhluk kemarin sore ini tidak punya ibadah, dia pun diciptakannya dari tanah. Masa saya harus mengagungkannya begitu? Enggak kebalik. Makanya dikatakan, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 12 kan, ana khairun minhu. Malah di dalam surah Al-Isra bahasanya lebih kacau lagi iblis ini. Ini hikayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ya Allah, kamu itu bagaimana berfikirnya? Ini kan kurang ajar sekali ini. Siapa iblis itu? Bagaimana engkau itu cara berfikirnya? Apakah ini yang engkau utamakan daripada aku begitu? Ini yang lebih mulia daripada saya. Makhluk seperti ini baru kemarin sore ibadahnya aja nggak ada. Nah, itu kata iblis tuh. Wanzuril farqa baina hadzal la'in. Maka lihatlah olehmu perbedaan antara si laknat ini wa bainal malaikatil kiram alaihimussalam, dan di antara malaikatul kiram alaihimussalam. Fa innahum khuliqu min azimin nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya yang paling besar, yang paling agung. Wa abadullaha ta'ala qabla ayyujada iblisul la'inu alafan minas sinin. Malah malaikat itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum iblis diciptakan, beribu-ribu tahun sebelum iblis diciptakan. Berarti kan lebih lama lagi malaikat itu. Tsumma ma'adzalika indama amarahum maulana jalla wa azza bisujudi li Adam alaihissalam badaru kulluhum limtithali amrihi subhanah mutaladzidzina bi ta'atihi ta'ala fi dzalika. Tapi tatkala disuruh sujud kepada Nabi Adam, malah lomba-lomba begitu ya, cepet-cepetan. Kenapa? Karena ada lezat taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah itu, dan tidak melihat amal mereka sama sekali, tidak melihat mereka diciptakan dari cahaya sama sekali. Khaifina minhu subhana, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mughtanimina azima ridahu jalla wa azza hamidina lahu bi a'zamil mahamidi min haitsu ahlahum li khitabi taklifihi jalla wa azza wa lam yaltafitu ila nuril ladzi huwa asluhum idh huwa wa ghairuhu sawaun. Malaikat itu tidak melihat sama sekali saya diciptakan dari cahaya, saya sudah lama ibadahnya daripada Adam. Tidak, disuruh sujud kepada Nabi Adam, nikmat sujud saja, menikmati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqti sosuhu bimakhtusso bihi innama huwa bimahdi fadlillahi ta'ala la bitabihi fara'u alaihi musallam anna dhalika mimma yujibu gharqahum fi bihari an'amihi jalla wa azza idh khassahum minan ni'amil jalilati bila istiqaqin minhum li syai'in minha alaihi ta'ala bima lam yu'tihi ghairahum wa huwal qadiru subhanahu ay yaj'ala turaban mudian wa nuran wa yaj'alan nuran muzliman. Nah, yang mana para malaikat itulah begitu ya, memiliki kesadaran secara mutlak. Para malaikat itu memiliki kesadaran i'tiqad yang benar bahwa perkara itu Allah itu berkuasa untuk menjadikan yang bercahaya menjadi gelap, yang gelap menjadi bercahaya. Kemudian tatkala mereka para malaikat itu diberikan kekhususan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senang karena mereka sadar bahwa ketaatan itu bukan berasal dari diri mereka tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah i'tiqad yang benar. Jadi luar biasa ya apa yang dijelaskan oleh Imam Sanusi di sini. Apa Imam Sanusi itu melihat asal dari
dilemparkannya iblis dari surga itu gara-gara kebodohan mereka. Dan kebodohan iblis ini itu berceceran di mana-mana. Ada sebagian di Mu'tazilah, ada sebagian di Qadariyah, ada sebagian di Jabariyah. Itu banyak sekali apa berceceran ya, itikad-itikad iblis. Yang mana apabila dijelaskan lanjut ini akan panjang. Yang mau dijelaskan lanjut silahkan komen di bawah, insya Allah nanti kita jelaskan lanjut. Cuman kita mau kasih dulu penutup nih ya. Jadi begini, sangat disayangkan, banyak sekali orang yang tidak ngaji secara benar, secara bertahap, sangat berani untuk mengkritik orang-orang alim. Termasuk di sini Rhoma Irama, termasuk di situ juga di Mulyadi, termasuk di situ juga Abah Awas, termasuk pengikut-pengikut mereka. Yang mana ya mereka itu tidak bisa melewati i'tiqad yang sahih. Kecuali kalau dari awal mereka mengatakan mereka bukan ahlu sunnah, selesai urusan begitu, selesai perkara, ya sudah, berarti bukan termasuk orang yang ilzam dengan kitab-kitabnya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, i'tiqad ini amat sangat penting untuk difahami karena pada akhirnya permasalahan nasab terkhusus ya, ini terkhusus kepada Rhoma Irama nih, permasalahan nasab, kalau kita ini mau insaf, permasalahan nasab ini adalah permasalahan orang-orang yang mana orang-orang ini di dalam dirinya disangkakan dengan sangkaan yang amat sangat besar oleh para ulama yang jauh derajatnya itu di atas Imad itu. Bin sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa. Kita nggak tahu nama bapaknya sampai sekarang siapa si Imad itu. Itu oleh ulama-ulama yang lebih mulia daripada si Imad. Itu diisbat bahwa beliau-beliau ini, para Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Yang mana perkataan itu satu orang saja dari alim yang besar itu cukup untuk menjadikan diri kita itu tertarik secara zon, menegaskan bahwa Bani Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Apalagi yang mengatakan bukan satu dua ulama, apalagi dalilnya itu ijma, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Nah, orang yang punya pikiran waras itu akan ilzam, akan tertarik, dalam pengertian itu terpaksa mengakui mau tidak mau. Tatkala terpaksa mengakui, tidak usah kita melihat ini anak siapa. Itu sudah ada kewajiban untuk memuliakan anak cucunya Rasulullah SAW. Sebagaimana tempatnya. Jadi udah nggak usah ngelihat pribumi, tidak usah melihat amal soleh mereka, nggak usah. Lawang misalkan kalau ada Ba'alwi, mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Rhoma Irama, mabok lah, apalah segala macam. Itu hakikatuhu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Dan kita itu kan pada akhirnya menerima begitu. Lah, nanti dibalikin. Kalau gitu kenapa sama Iban gak bisa misalkan? Ini kan fi maqamit tahdzir. Ini kan fi maqamit tanbih. Ya, ucapannya itu. Kalau misalkan memang mau sama-sama pada makom tanbih dan tahdzir, Rhoma Irama misalkan kepada Ba'alwi, bukan begitu caranya. Imad kepada Ba'alwi, bukan begitu caranya. Bukan dengan cara memutuskan nasab. Bukan pula dengan cara mengeneralisir. Bukan pula dengan cara meninggikan golongan yang lain atas mereka. Ini yang salah begitu. Yang mana pada akhirnya sekali lagi, jika pikiran kita tidak terbuka untuk belajar dan memang ilmu kita itu amat sangat terbatas, dikhawatirkan di dalam diri kita itu ada kesombongan yang kita tidak sadari. Yang mana kita semua termasuk diri saya sendiri berlindung dari hal itu. Dan kesombongan yang paling nyata itu adalah menolak kebenaran. Bukan angkuh sebagaimana orang-orang awam memahami kesombongan itu, sombong adi begitu. Bukan, ini sombongnya sombong istilahi, syar'i dan dini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirah dan rahmat kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.